Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Well, last session buat kami untuk tahun ini. Kalau saya hitung dari sejak New York minimal sudah ini session yang ke-9. Besok kami akan pamit, kami akan kembali ke Indonesia dengan rombongan, dengan keluarga kami harus pulang. Saya akan tiba di Jakarta hari Rabu. Kalau pulang ke Indonesia itu lebih tua sehari, kalau ke Amerika saya lebih muda 1 hari. Jadi saya akan tiba hari Rabu, hari Kamis siang saya akan menghadiri wisuda. Anak saya yang gede Kesia ada program pendidikan jarak jauh dari sebuah akademi yang ada di Amerika dan dia sudah selesai. Dan akan diwisuda di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta di Indonesia. Saya hadiri akan wisuda anak saya, kemudian balik ke Semarang. Di Semarang sudah menunggu begitu banyak tugas, ada tamu-tamu yang juga harus saya temui, yang saya tahu akhir pekan ini, kalau tidak ada perubahan, anak dari Sultan Hamengkubuwono ke-10 akan ke gereja. Beliau dan rombongan itu akan belajar bagaimana melayani masyarakat. Luar biasa ini. Saya melihat bahwa sekarang orang melihat gereja dan kita sebagai anak-anak Tuhan sebagai sebuah panutan, sebagai pattern, dan mereka dengan rendah hati berkata mau ketemu, mau belajar bagaimana melayani masyarakat. Bantu doa supaya kita tetap jadi garam dan terang dunia yang luar biasa. Amen, saudara. Dan sepanjang Desember kegiatan kami akan sangat padat. Saya masih harus seminar beberapa hari di Surabaya dan sebagainya. Lalu kemudian ada seminar di Jakarta setiap bulan. Dan pada akhir tahun kita ada acara besar, acara Bahtera di Semarang juga. Dan biasanya lebih dari 15.000 orang yang ambil bagian selama beberapa hari. Dan doakan tahun depan juga bukan tahun yang rileks buat saya pribadi. Saya akan memulai hari-hari pertama tahun 2014 di Jepang, tapi kemudian di Februari saya sudah dijadwal untuk KKR di negara Qatar dan Aljazair. Lalu kemudian pada akhir Februari akan ada acara bicara di seminar dan kebaktian di gereja di Sydney di Australia. Well, kita akan terus bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau Anda punya kesempatan, mampirlah ke Semarang. Kalau Anda pulang ke Indonesia, saya akan bawa, saudara, ini janji saya akan bawa Anda ke restoran paling mahal di Semarang. Sungguh, hanya satu syaratnya. You pay, I pray, saudara. Oke? Jadi saya akan bawa Anda ke tempat paling mahal. Hanya sederhana hukumnya. You pay, I pray. Dan itu janji saya kalau Anda datang ke Semarang. Baik, saudara sekalian, kita akan lihat bagian terakhir. Dari tadi pagi sebetulnya saya mengajak Anda untuk menyiapkan diri menjadi sebuah wadah yang besar. Kami percaya mulai tahun depan saya melihat ada sebuah gelombang berkat yang ajaib yang Tuhan curahkan, supaya apa yang Tuhan rencanakan itu jadi lewat kehidupan kita. Tuhan kalau memberkati kita, dia memberkati on purpose. Tentu salah satunya adalah membuat Anda bahagia. Uang memang bukan segala-galanya, tapi tetap itu bagian yang tidak mungkin diabaikan dalam kehidupan kita. Nah, saya melihat bahwa Tuhan akan memberkati anak-anaknya, tapi persoalannya adalah apakah kita punya wadah yang cukup besar untuk menampung berkat yang Dia berikan. Kalau kita hanya punya wadah yang kecil, maka semua yang besar itu nyaris tidak ada gunanya. Mungkin orang lain akan menikmatinya, tapi tidak dengan kita. Karena itu saya mau berkata, mari kita menyiapkan wadah yang besar. Secara singkat saya melihat ada 4 macam ukuran wadah. Yang pertama, tadi pagi saya berkata, itu ukuran pundi-pundi atau ukuran dompet. Itu yang dimiliki oleh Yudas Iskariot. Dia memegang pundi-pundi dari pelayanan Tuhan selama di dunia. Dan hatinya, wadah hatinya, ya memang sebanyak atau sebesar
pundi-pundi itu. Dan kalau orang hanya punya wadah yang kecil, hidupnya, hatinya selalu akan berkata, it's not enough. Tapi kemudian Tuhan membawa kita berkembang lebih jauh lagi. Dia mau kita punya wadah sebesar tempayan. Seperti janda dari Nabi yang dikejar oleh orang yang kepadanya suaminya berhutang, akhirnya ditolong oleh Elisa dan disuruh minta tempayan, jangan terlalu sedikit, bahkan sebanyak yang dia bisa. Dan minyak itu baru berhenti mengalir setelah tempayan yang terakhir itu terisi penuh. Orang yang punya wadah seperti tempayan, maka seperti Elisa berkata, engkau jual minyak itu, bayar hutangmu, dan hiduplah dari sisanya. Berkat atau wadah sebesar tempayan akan berkata, just enough, sekedar cukup. Kalau Anda punya sebesar dompet, engkau akan selalu berkata, not enough. Tapi kalau Anda punya sebesar tempayan, Anda berkata, just enough, sekedar cukup. Tapi Tuhan mau kita berkembang lebih jauh lagi. Dia ingin kita punya wadah sebesar keranjang atau basket. Itulah yang tadi saya coba sampaikan kepada saudara. Lihatlah ada cerita bagaimana Tuhan membagi-bagi 5 roti dan 2 ikan, dan akhirnya menjadi begitu banyak memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, dan firman berkata sisa 12 keranjang. Kalau Anda punya berkat dalam ukuran keranjang, Anda akan berkata more than enough, lebih dari cukup. Dan yang terakhir, kalau saudara mau belajar lebih jauh, ada ukuran yang menurut saya termasuk salah satu ukuran yang paling besar, yaitu ukuran lumbung atau gudang. Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan. Saya mau sampaikan bagian ini sebagai penutup dari rangkaian apa yang sejak tadi pagi Tuhan sudah bawa. Saya berdoa Anda akan menikmati suatu hari berkat dalam kapasitas seperti sebuah lumbung yang luar biasa. Lukas pasal yang ke-12, lihat pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas pasal 12, mulai ayat yang ke-16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, apa yang salah dengan orang ini? Sebetulnya Tuhan memberkati dia dengan berkat yang luar biasa, sampai kemudian dia punya lumbung-lumbung yang bahkan diperbesar untuk menampung semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ini merupakan sebuah berkat yang ajaib sekali, dan banyak orang sangat ingin punya kapasitas, punya wadah sebesar lumbung-lumbung yang besar. Sebab pada waktu saudara menikmati akan kapasitas lumbung yang besar ini, engkau bukan hanya memberi makan dirimu dan keluargamu. Saudara punya responsibility, Anda punya tanggung jawab untuk memberi makan bangsa dan bahkan bangsa-bangsa. Ada banyak orang yang bertanya dengan saya, dia berkata, Pak, Bapak ini duitnya dapat dari mana? Memang saya ada gereja, memang ada jemaat, dan jemaat itu cinta Tuhan.
Saya mengerti mereka punya cinta yang luar biasa. Dalam hal memberi mereka juga ajaib. Kota kami sebelumnya dikenal sebagai kota orang-orang kikir. Kalau Anda ke Semarang hanya pada hari Sabtu dan Minggu, Anda akan lihat mobil-mobil mewah berkeliaran di jalan, tapi hari-hari biasa mobil itu akan disimpan baik-baik di garasi rumah mereka. Pokoknya ini kota yang dari dulu dikenal orang, kota yang tidak generous, kota yang tidak murah hati. Tapi Tuhan mengubah semuanya dengan cara yang ajaib. Sehingga begitu banyak pelayanan yang sebetulnya kami lakukan. Di gereja kami punya belasan bahkan lebih dari 20 departemen yang melayani masyarakat kami. Kami punya namanya lembaga pelatihan kerja. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang mulai diselamatkan, begitu mereka ingin improve skill mereka, kami punya LPK. Dan Departemen Sosial mengakuinya. Kami punya juga lembaga bantuan hukum. Lawyer-lawyer kami masih muda-muda, dan mereka begitu berani membela klien di pengadilan. Kami melayani orang miskin yang teraniaya tanpa bayar. Kami kerjasama dengan Pak Hotma Sitompul, dan sudah beberapa tahun ini kita mengabdikan diri kami ke masyarakat dengan dahsyat sekali. Tiap minggu kita masuk keluar kampung, buat pasar murah, memberkati orang-orang miskin, dan itu sebuah pertolongan yang luar biasa. Sekolah kami, ada ribuan murid yang hari ini kami layani. Bis sekolah kami, kalau saya nggak salah hitung, ada 11 bis yang Tuhan berikan dengan luar biasa. Itu tiap kali ngangkut anak-anak sampai ke dekat-dekat rumah mereka. Tapi sebetulnya kami juga membiayai beberapa sekolah Kristen di kota-kota lain di sekitar Semarang yang dying, yang hampir tutup karena mereka tidak bisa survive karena keuangan mereka sangat minim. Kami support keuangan, kami beri gaji guru-guru mereka supaya mereka bertahan, kami datangi secara berkala, kami support mereka supaya mereka hidup dan tetap jadi berkat di kota masing-masing. Ada begitu banyak yang lain, saudara. Kami mengerjakan sangat banyak dalam segala aspek kehidupan, dan saya melihat bahwa sejujurnya dibutuhkan akan keuangan yang luar biasa untuk Anda bisa melayani sampai di titik seperti itu. Kami punya dapur umum yang besar, menghabiskan atau ada berdiri di atas tanah sekitar 3.500, dan sebetulnya di dapur luar biasa. Dalam kapasitas kami, mesin-mesin untuk memasak nasi gede sekali, seperti lemari gede-gede, saudara. Kalau 5 jam kerja, kami bisa hasilkan 20.000 nasi bungkus. Dan itu dikerjakan dalam kekuatan anugerah Tuhan. Tiap kali ada bencana yang membutuhkan bantuan makanan, gereja yang pertama berdiri karena kita diberi Tuhan kelengkapan fasilitas yang luar biasa. Kami punya sekolah sepak bola sendiri. Saya punya lapangan ukuran FIFA. Kalau Anda ke tempat kami, rumput kami adalah yang terbaik di Indonesia. Itu diakui oleh pelatih Uruguay. Suatu hari dia berkunjung dan dia berkata, aku keliling Indonesia, ini lapangan terbaik yang pernah saya lihat, saudara. Pelatih kami orang Belanda, wakilnya adalah orang Argentina. Kalau Anda mau lihat Piala Dunia, Van Persie dan Messi ada di tempat kami, saudara. Sebetulnya, karena Belanda dan Argentina. Menarik sekali, kami punya kira-kira 400 murid, dan baru-baru ini kami kirim kesebelasan kami ke Papua untuk cari bibit orang-orang Papua hebat-hebat, dan kami juga buat pertandingan persahabatan sambil berdoa buat Papua. Ada begitu banyak yang sebetulnya saya tidak mungkin ceritakan satu persatu, tapi Tuhan kerjakan dengan cara yang ajaib. Kalau saudara merindukan itu, maka saudara harus punya kapasitas, sebuah lumbung yang besar untuk Anda bisa menampung semua berkat, semua blessing yang Tuhan beri untuk memberi makan orang lain. Nah, pertanyaannya adalah orang kaya ini kemudian kalau kita perhatikan sangat tidak beruntung. Tuhan berkata, bagaimana kalau malam ini ketika engkau menikmati semua kekayaan itu, dan Tuhan berkata, pulang nak. Dan dia ambil nyawa saudara, dan dia berkata, untuk apa? Untuk siapa sebenarnya kekayaan yang kau simpan selama ini, kalau akhirnya engkau mati pada malam hari ini?
Apa yang salah yang harus diwaspadai? Pada waktu saudara mencapai akan sebuah tingkatan tertentu ketika lumbung itu mulai diberi. Aneh saya perhatikan kecenderungan manusia. Ketika dia memulai dengan sangat pas-pasan, hatinya lebih mudah untuk tergerak atau digerakkan Tuhan memberkati orang lain. Generosity-nya kelihatan sekali di saat ketika kita hampir tidak punya apa-apa. Tetapi saya perhatikan makin lama ketika orang itu makin kaya, ketika apa yang dia simpan makin menumpuk, aneh. Kecenderungannya adalah kecenderungan yang membuat kita jadi kikir dan mementingkan akan diri sendiri. Dan itu yang Tuhan mau ingatkan buat kita pada malam hari ini. Saudara, Anda harus mengerti apa artinya ketika Anda memiliki sesuatu yang dari Tuhan. Malam ini saya mau sampaikan dua hal, dan saya berharap Anda menangkap apa persoalan daripada orang ini. Sekarang mari kita lihat firman Tuhan pada bagian lain supaya menjelaskan dengan lebih baik. Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25. Lihat pada ayat yang ke-29. Ini kriteria yang Anda harus mengerti. Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kata mempunyai atau kata memiliki, itu sebetulnya adalah kata yang artinya kita memang possessing something. Kita memang memiliki sesuatu. Tapi apa artinya mempunyai atau memiliki di hadapan Tuhan? Saudara, saya mempelajari akan kata asli dari kata mempunyai atau memiliki tadi. Ternyata aneh, kalau Anda cek dalam kamus Yunani, kata mempunyai itu dari kata echo. Ngerti echo, saudara? Gema. Anda nggak tahu echo? Kebangetan. Echo itu gema. Nah, sebetulnya itu merupakan, ada ceritanya itu. Dalam mitologi Yahudi ada orang yang kemampuannya adalah menirukan suara orang lain. Contoh, kalau ada orang berkata, saya, dia tirukan, saya. Itu echo. Orang-orang sound system tahu itu apa artinya echo. Itu menggema artinya. Nah, Alkitab berkata kalau Anda itu mempunyai, maka kalau Tuhan melihat apa yang engkau punyai, bukan berapa banyak yang engkau punya. Tapi apa yang engkau punya itu bergema tidak, berecho tidak kepada yang lain. Itu yang membuat saya makin mengerti ketika Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Pada waktu orang kaya itu mati, Lazarus yang miskin juga mati, Lazarus itu naik ke surga dan duduk di pangkuan Abraham. Sedang orang kaya itu mati, dia masuk neraka. Memang tidak jelas kenapa masalahnya. Kalaupun dia ada dosa, Alkitab tidak menceritakan dengan detail dosanya apa. Tapi ternyata salah satu dosanya adalah kekayaannya yang dia miliki itu tidak berecho. Dia nikmati untuk dirinya sendiri. Banyak orang hari ini, rumahnya sangat kedap suara. Jadi ada suara sekeras apapun, luar tak terdengar. Kenapa? Echonya diserap. Tidak boleh ada echo. Artinya kekayaan yang dia miliki hanya untuk dirinya sendiri. Mengapa orang kaya itu masuk neraka? Saya melihat satu di antaranya. Karena Tuhan berkata, aku sudah memberkati engkau begitu rupa. Tapi orang miskin di luar pun tidak kau urus. Lazarus yang penuh borok, dijilati anjing boroknya. Tidak ada gema dari kekayaanmu.
untuk minimal memberi makan atau memberi obat orang yang sengsara yang ada di halaman rumahmu. Dan itu yang membuat Tuhan berkata, kamu berdosa karena engkau tidak punya apa-apa. Maka apapun yang ada padamu akan diambil. Termasuk hak untuk menikmati hidup yang kekal. Tuhan ambil. Lihatlah contoh berikutnya orang muda yang kaya. Dia datang ke Yesus, dia lari, dia tersungkur menyembah. Dan dia berkata, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Tuhan berkata, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Dan dia berkata, semua sudah aku kerjakan sejak masa mudaku. Lalu Tuhan memandang dengan penuh belas kasihan. Dan dia berkata, hanya satu yang kau kurang. Wow, dia pikir cuma tinggal satu ini. Dan Tuhan berkata, jual semua milikmu, berikan kepada orang miskin, dan kemudian kamu ikutlah aku. Dengan kata lain Tuhan berkata, kamu masih muda, kamu punya uang, tapi kamu tidak punya apa-apa. Yang kau punya itu harus bergema keluar. Karena apa yang kau punya tidak bergema, engkau tidak bisa masuk surga. Engkau ingin masuk surga, satu yang kurang, ego dalam hidupmu. Berapa banyak hidup kita ini yang oleh karena keadaan, gema kita nggak ada lagi. Hidup kita seperti dipenuhi dengan alat apapun namanya itu, untuk menyerap semua gema yang seharusnya orang lain juga ikut menikmatinya. Tuhan mau berkata kepada orang kaya, yang punya lumbung yang besar ini, dia berkata, buat apa semuanya? Kalau tidak ada ego dalam hidupmu, artinya engkau tidak memiliki apapun. Dan betapa menyedihkannya kehidupan kita, kalau itu yang kemudian terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara, siapapun yang berkata Tuhan, aku ingin punya sebuah lumbung, aku pengen punya wadah yang besar, aku pengen punya lumbung yang ajaib. Tuhan berkata, make sure hidupmu juga berecho kepada orang lain. Sebelum lumbung itu diberi, lebih baik mari kita gemakan apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Kalau Anda ngerti ini, hidupmu akan berbeda. Caramu memberi akan berbeda. Caramu berkorban akan berbeda. Caramu memberkati akan berbeda. Caramu melihat keadaan akan berbeda. Sebab engkau tahu, Tuhan, biarkan ego itu keluar dari hidupmu. Sehingga apapun yang engkau punya, orang lain ikut berkata, terpuji nama Tuhan. Karena aku juga diberkati dengan apa yang hidupmu punya. Amen, saudara. Hal yang kedua, apa yang salah sebetulnya dengan orang kaya itu? Saya sempat tadi coba pelajari, apa itu kata lumbung sebetulnya? Saya kaget. Kata lumbung itu dari kata Yunani, bahasa yang sangat kita kenal, apotek. Orang Belanda bilang apotek, ada apotek, ada. Tanya Bu Iin dia, apotek. Harus ada sedikit riak-riak. Enggak seperti itu sih, saya lebih-lebihkan. Tapi apotek, Anda ngerti apotek kan? Aneh sekali, lumbung itu apotek. Saya nggak tahu sih historinya, nanti saya pelajari lagi lah. Tapi aneh, saya bilang Tuhan, kok ajaib ya? Tuhan berkata begini, nah, apotek itu sebetulnya kalau sekarang dikenal sebagai apa? Farmasi. Untuk apa itu? Obat, ya toh? Kalau Anda pengen beli obat, Anda datang ke apotek. Dan Tuhan berkata, kalau engkau punya lumbung, maka bagian dari kegunaan lumbungmu itu adalah untuk menyembuhkan orang lain. Kekayaan saudara tidak ada artinya kalau itu tidak ikut menyembuhkan penyakit dalam masyarakat kita.
kelemahan dalam masyarakat kita. Itu sebabnya kalau Alkitab berkata, kalau Anda menolong orang miskin, Anda memiutangi Tuhan. Sebab dengan apa yang engkau punya, engkau memberkati orang-orang di sekitarmu, engkau sedang mengalirkan akan kesembuhan kepada mereka. Di masyarakat ada namanya penyakit yang namanya kebodohan. Begitu kita membuka sekolah untuk orang-orang miskin, kekayaan yang Tuhan berikan buat kita ini disalurkan ujungnya untuk menyembuhkan penyakit kebodohan itu. Saudara, ini saya baca sebuah riset dibuat oleh 3 universitas di Amerika. Mereka berkata begini, mana yang benar? Orang bodoh itu karena miskin atau orang miskin karena bodoh? Anda bisa berdebatlah dengan siapapun mana yang lebih dulu. Tapi mereka mengatakan begini, orang yang depresi, orang yang tertekan, orang yang frustrasi karena kemiskinan, itu membuat kemampuan otaknya turun 13 poin. IQ-nya turun 13 poin. Di riset, kenapa bisa begitu? 1 faktor stres. 2 makanan yang tidak sehat. 3 kurang makan. Yang keempat, ketika orang itu miskin, dia nggak bisa sekolah. Nggak terdidik otaknya. Faktor-faktor itu hanya terjadi ketika orang itu mengalami kemiskinan. Dan itu membuat IQ-nya turun 13 poin. Jadi kalau Anda itu hari ini IQ-mu di sini, bukan di sini lah. Kalau jadi jenius mungkin di sini. Begitu Anda stres karena Anda miskin, Anda kalau pusing bukan begini. Ini istilahnya IQ jongkok itu, saudara. Kalau sudah mulai, aduh kok pusing. Aku nggak bisa mikir. Nah, kalau sudah begitu, itu turun 13 poin itu. Itu khusus terjadi pada orang-orang miskin. Atau orang yang stres karena faktor keuangan. Itu kan penyakit. Siapa yang bisa menyembuhkan? Mau bergantung ke siapa? Semua negara mengatakan, oh harusnya pemerintah. Kenyataannya bagaimana? Tapi luar biasa kalau ada anak-anak Tuhan. Dengan lumbungnya, dia berkata, padaku ada makanan. Tapi aku juga punya apotek. Dan ada obat yang aku bisa salurkan. Untuk penyakit-penyakit dalam masyarakat. Lihatlah masyarakat yang kurang kasih. Pemerintah bisa menyediakan apapun untuk jasmani mereka. Tapi siapa yang isi hati yang kosong itu? Butuh orang-orang yang pergi bergerak keluar. Dan firman berkata, itu membutuhkan biaya. Maka muncullah orang-orang yang punya lumbung yang besar. Dan dia berkata, aku memberkati dengan apa yang aku punya. Dan tiba-tiba kita melihat sentuhan kesembuhan yang begitu ajaib, mengalir dengan sangat luar biasa dalam hidup orang-orang sekitar kita. Kalau saudara ingin punya lumbung yang besar, saya berdoa Anda menyadari itu. Memiliki di depan Tuhan artinya ada echo, ada gema. Kalau Anda tidak ada gemanya, Anda harus tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Tapi yang kedua, kalau saudara ingin punya lumbung yang besar, belajar menyadari apapun yang Tuhan beri itu adalah alat untuk menyembuhkan begitu banyak dalam masyarakat kita. Amen, saudara. Mari dilanjutkan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudara
dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saudara, orang yang mempunyai level lumbung sangat banyak di Alkitab. Tapi salah satunya adalah Yusuf. Kita tahu Yusuf adalah seorang budak yang menjadi raja. Saudara, dia seorang dari penjara yang menurut orang adalah orang yang tidak punya masa depan. Tapi diangkat Tuhan menjadi seorang penguasa. Saya percaya keadaan apapun dalam hidup kita, itu bukan titik, itu baru koma. Dan Tuhan akan bawa kita naik begitu rupa. Asal saudara dan saya menyiapkan lumbung, menyiapkan wadah, menyiapkan mental kita. Saudara, dan meneruskan soal lumbung, kita mau belajar seperti apa sih? Orang yang seperti apa wadahnya itu membuat dia bisa sampai taraf lumbung. Saudara, mari kita baca di dalam saudara Kejadian 41 ayat 39. Saya tidak usah cerita tentang Yusuf, saya berharap saudara baca Alkitab dan saudara tahu kurang lebih ceritanya seperti apa. Tapi saya akan ambil beberapa ayat saja. Saudara, Kejadian 41 ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saudara, yang pertama, kenapa dia diangkat sampai level lumbung? Karena Allah memberitahukan segala sesuatu. Saudara, kalau saudara berjalan bersama Roh Kudus, saudara tanya Tuhan, menyembah dalam segala hal, maka Roh Kudus itu akan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi. Itu ayatnya di Yohanes. Nah, banyak orang pada waktu dikasih mimpi, pada waktu Tuhan bicara, dia tidak mau saudara memperhatikan. Tapi pada waktu kita belajar berjalan dengan Roh Kudus, maka saudara akan lihat hidupmu akan berbeda. Saudara, pada waktu tahun 98, saat itu saudara semuanya sedang bagus-bagusnya. Indonesia sedang membangun. Tetapi tiba-tiba Tuhan bicara. Beberapa teman saya itu dengar Tuhan bicara. Dan Tuhan berkata, jual. Jual semua yang berhubungan dengan pembangunan, konstruksi, proyek-proyek, lepasin, Tuhan bilang. Dan pada saat itu teman-teman saya berkata, ada apa ya? Ini Tuhan atau bukan ya? Tapi kami meminta saudara konfirmasi. Berkali-kali kami doa minta kaya, Tuhan bilang jual. Dan beberapa teman taat. Saudara, dia jual mesin-mesin besar buat bangun, buat ngecor beton, jual saudara. Dan uangnya Tuhan bilang masukkan dolar. Saudara, dan saat mereka taat, saudara tahu ceritanya. Saat itu tiba-tiba krismon. Dolar waktu itu saudara ya, dari mungkin sekitar 7.000 mendadak jadi 20.000. Kalau saudara masih ingat, saudara tahun 98. Dan semua yang menjual dan taruh di dolar mendadak kaya raya. Dan saat itu semua kontraktor, semua saudara yang berhubungan dengan pembangunan stuck selama 3 tahun. Saudara bisa bayangkan, kalau saat itu kita tidak taat, hasilnya seperti apa? Tuhan itu tidak mau anaknya menderita. Tapi masalahnya saudara dan saya dengarkan Tuhan atau pakai otak kita sendiri. Saudara, hal yang kedua dikatakan di situ, saudara, Yusuf ini pandai dan bijak. Kita harus minta ini di hadapan Tuhan. Tuhan, beri aku hikmat, beri aku kepandaian dan kebijaksanaan. Di dalam Yakobus dikatakan minta. Kalau engkau tahu engkau kurang hikmat. Tapi banyak orang merasa dirinya pintar. Padahal dirinya mepet, saudara. IQ pas-pasan. Tapi sok pintar. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan kasih aku hikmat, maka mendadak saudara akan punya ide-ide
yang membuat engkau itu kalau kerja smart, efektif, dan hasilnya luar biasa. Amin. Saudara, banyak orang bertanya sama saya, sama dengan pertanyaan kepada Pak Petrus. Kita mana bisa ngasih makan orang? Uangnya dari mana? Saya mau kasih beberapa pengalaman yang Tuhan buat. Pada waktu Tuhan suruh buat kami pasar murah. Saudara, besar-besar. Saudara, saat itu di awal saudara, saya tidak tahu, saya bilang Tuhan duitnya dari mana. Saya tidak punya uang, saudara. Hari-hari itu saudara ya, saya masih sangat-sangat ngepas istilahnya. Nah, banyak orang, saudara berpikir begini, kalau saya sudah punya nanti uang 2M, sebulan gaji saya 10.000 US dollar, maka saya menabur. Maka saya akan memberkati banyak orang. Tapi sekarang, karena duit saya ngepas, maka saya tidak bertindak apa-apa. Itu tidak smart. Itu tidak bijak. Itu cara berpikir yang salah. Semua mulai dari bawah, saudara. Dan pada waktu hal kecil, engkau setia dan bisa dipercaya. Maka Tuhan berikan kepadamu hal-hal yang besar. Saudara, dan saat itu saya bilang, Tuhan caranya bagaimana? Beri aku ide. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu datangi semua pabrik-pabrik. Kamu share. Minta dari mereka barang-barang reject. Minta dari mereka barang-barang yang hancur. Minta dari mereka barang-barang yang tidak laku. Yang sudah lewat dari masanya. Saudara, saya datangi mulai makanan, mie semuanya, mie instan. Kemudian saya datangi saudara es krim. Dan saya kaget. Ternyata saudara, mereka sangat terbuka. Dan beberapa mie instan berkata, bahkan saudara supermarket bilang begini sama saya, Bu, kami itu menumpuk dari bawah sampai atas mie instan. Biar bagaimanapun, dua yang di bawah pasti remek. Tahu remek saudara? Ya, hancur saudara. Tetap di dalam wadahnya, tapi dalamnya ini sudah hancur saudara. Dan dia bilang, sejujurnya itu kami selalu kasih ke pegawai. Sejujurnya itu selalu kami buang. Kalau ibu mau, kapan ibu mau, saya akan bongkar. Dan semua yang di bawah saya kasih. Kemudian saya datang saudara, ke tempat es krim. Saya kaget. Saudara, dia bilang, Bu, kami ini setiap sebulan sekali harus cuci semua alat es krim ini. Dan pada waktu cuci, kami itu buka semuanya kan, semua sisa-sisa es krimnya itu. Dan itu kami tampung. Itu bisa sampai saudara satu bak itu loh saudara, tempat lift itu. Satu bak itu, tapi memang bercampur rasanya, semuanya. Dan dia bilang, biasanya kami buang. Kalau ibu mau, kami kasih satu kotak begitu. Dan saya bilang, saya mau. Saya punya alat gergaji buat motong daging. Saya pakai, saya cuci pakai buat es krim. Dan jadilah pesta es krim potong, saudara. Saudara, kita itu bisa kerja semua. Dari bahan itu semua. Di awal-awal, saya bisa buat pesta. Sampai orang berkata, kami makan puas. Kami pesta es krim. Kami nikmati yang namanya sosis. Namanya apapun yang seumur hidup mereka tidak bisa makan. Saya kasih makan 10.000 orang di awal saudara. Dan saya berkata, Tuhan, ternyata tidak susah. Istilah saya, berkat itu di mana-mana. Kalau saudara smart. Kalau saudara cukup bijaksana. Dan saya percaya, di sini pun sama. Kalau ada saja yang mulai berkata, saya melangkah. Saya percaya, semua pintu akan Tuhan bukakan. Saudara, saya mau kasih beberapa contoh. Saudara, beberapa teman mulai berkata, Bu, kami butuh kostum buat nari. Ini di awal-awal, cerita di awal. Kalau sekarang kami punya banyak cara yang lebih gampang, anak kenalan kami banyak. Saudara, tapi di awal kami tidak punya banyak kenalan.
Jadi kami perlu bekerja keras lebih daripada yang sekarang. Saudara, dan pada waktu itu kami pengen kostum yang bagus-bagus. Kami tahu kami harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami pengen alat-alat yang bagus. Dan itu semua biaya. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan ini caranya bagaimana? Saya sungguh rindu untuk kita berikan yang terbaik. Tuhan langsung berkata kepada saya, jadi I.O. Dan kalau Tuhan ngomong sepotong, itu terus kemudian terus. Rasanya enggak bisa deh. Susah, enggak mungkin. Tuhan akan berkata, ya sudah. Tuhan juga malas kalau ngomong sama orang yang seperti itu. Tapi Tuhan ngomong cukup satu kata. Tuhan bilang, jadi I.O. Saya pelajari. Saya search. I.O. ini gimana? Saya tanya-tanya. Saya coba tanya. Ke perusahaan, kemana-mana. Akhirnya saya ngerti. Oh, gampang ternyata. I.O. tidak sesusah yang saya pikir. Kemudian saya mulai dengan 2-3 teman. Kami buat proposal yang bagus. Kami pergi ke mall. Kami bilang, ini mau Natal. Mau enggak kami jadi I.O. buat acara di mall? Kami isi pas saat mulai rame-ramenya. Kami kasih tarian. Kami bawa anak kecil-kecil buat nari. Buat nyanyi. Karena makin kecil itu makin lucu, makin menarik. Kemudian tuh saudara, padahal kalau anak-anak kecil dibawa itu enak saudara. Salah pun orang tepuk tangan, betul kan? Kalau saudara sudah besar, saudara harus latihan sedemikian rupa. Karena kalau salah orang teriak, turun. Tapi saudara, apalagi anaknya Pak Lukas itu model Betani gitu ya. Itu aset. Suruh nyanyi. Ngawur-ngawur, nari, ngawur-ngawur. Orang tepuk tangan, percayalah. Itu aset, saudara. Kami kumpulin semua. Anak-anak yang di bawah 5 tahun. Saudara ya. Kemudian kami tawarkan, kami foto. Pakai baju minjem. Baju-baju model Cinderella yang lucu-lucu gitu, saudara ya. Langsung mereka bilang, kami mau. Saudara, nari, nyanyi. Kami memberitakan Yesus. Dapat duit. Saudara sekali bikin event. Kami cerita tentang Tuhan. Kami bikin game. Kami buat anak-anak itu nyanyi. Saudara kemudian dari toko sediain hadiah kecil-kecil. Dibagiin ke pengunjung. Beberapa pengunjung nangis. Karena anak umur 3-4 tahun. Bisa bilang, I love you. Tuhan Yesus memberkati. Boleh enggak saya doain? Pengunjung nangis. Saudara kami dapat duit. Dan duitnya itu kami bisa beri buat kostum. Buat semuanya. Dan tiba-tiba anak-anak kami hari-hari ini menjadi I.O. yang dibayar mahal. Saudara, itu di awal sebenarnya kami cuma kerja iseng-iseng. Tapi hari-hari ini di tempat kami ada 4-5 anak yang kerjaannya memang I.O. Saudara, dan sekali terima mereka dapat 20-30 juta. Saudara, dan itu sekarang jadi pekerjaan. Beberapa waktu yang lalu seorang teman kami ambil I.O. saudara untuk sebuah semen. Jadi ada pabrik semen mau mengadakan sebuah tur keliling mereklamekan tentang semennya. Dan dia berkata, Bu, kerjaannya gampang banget. Lebih gampang daripada yang lain-lain. Tapi kami dibayar per event 20 juta. Jadi karena saudara itu sederet tour. Saudara ada 8 sampai 10 kota. Saudara bisa bayangkan dia dapat berapa. Dan saya mau berkata sama anak-anak muda. Engkau yang biasa setting saudara sound system. Engkau biasa pasang layar. Kalau dulu ada layar saudara. Ini sekarang pasang LCD. Kalau saudara yang biasa main musik, saudara yang biasa bikin games, saudara yang biasa jadi MC, jangan pikir itu sia-sia. Jangan pikir itu engkau berkorban. Itu skill. Dan begitu engkau berani masuk ke sekuler, engkau akan lihat kau bisa jarah banyak dari sekuler.
Persoalannya seberapa engkau bisa kerja dengan smart. Di dalam maupun di luar. Seberapa? Kenapa saya ini galak saudara, kalau soal tarian, kalau soal musik. Saya punya standar. Saudara, kalau anak-anak nari jelek, saya ngamuk saudara. Saudara, kalau mereka nari cuma ecek-ecek, saya ngomong gini, kalau nari ya belum sakit, semua orang bisa. Kalau kamu berani nari, berarti kamu tahu, kamu harus ngerti, badanmu terlatih, sakit memang. Kalau tarian cuma yang ngangkat, muter gini semua ya bisa. Kenapa saya pakai banyak gerakan yang sulit? Karena saya mau buktikan ke dunia. Kami prof, bukan iseng. Kenapa? Penari-penari saya laki perempuan. Bisa break dance, bisa loncat, bisa naik, bisa dengan satu tangan. Saudara, angkat perempuan. Kenapa? Karena kami katakan, kami terlatih dan tembusi semua sekuler. Tapi kita berikan ke Tuhan semua yang terbaik. Saya berdoa, belajar smart. Dan pada saat engkau berikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan juga akan berikan yang terbaik buat kita. Anak muda, buat yang terbaik. Sungguh-sungguh saya berdoa. Ada sebuah level baru. Dan berkata Tuhan, kami tidak akan berikan yang biasa. Kami berikan yang terbaik. Dimanapun kami berada. Saudara teruskan. Bagaimana saudara? Yusuf ini bisa begitu naik. Muda tapi naik dengan kuat. Saudara, Kejadian 49 ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Saudara, dalam hidup Yusuf, dia ini penuh dengan buah roh. Kasih, kesabaran, sukacita. Saudara, semua orang lihat buah roh penuh dalam hidupnya. Sampai disebut dia itu pohon buah-buahan yang muda. Saudara, muda dan berbuah. Saya berdoa, orang selalu lihat buah roh dalam hidup kita. Kalau orang sampai berkata, ya dia sih pelayanan di gereja, tapi pemarah. Engkau tidak akan bisa sampai level lumpuh. Orang berkata dia pelayanan di gereja, tapi tidak bisa dipercaya. Tidak setia. Maka tidak ada buah roh dalam hidup kita. Nanti kita tahu semua Galatia 5 buah roh. Baca. Dan tanya Tuhan itu ada enggak di dalam hidupmu. Orang lihat kita sopan. Ada banyak anak muda. Ada banyak orang saudara enggak bisa sopan. Ada banyak orang enggak bisa service excellent. Dan mereka berkata, buat apa saya melayani? Saudara, servismu itu menunjukkan siapa engkau. Hal simple. Anak saya itu sering bilang begini sama saya. Kalau sudah kuliah mah, ya, faktor bagaimana menyenangkan guru itu menentukan nilai cukup tinggi. Terus kemudian dia bilang begini, kadang-kadang itu teman-teman itu belajar banyak. Tapi tidak tahu bagaimana men-serve guru. Dan ujungnya nilainya jauh lebih rendah dari saya. Padahal saya belajar sebentar. Tapi saya tahu men-serve guru. Saya tanya, contohnya gimana? Dia cerita, ada guru ya mah, itu perempuan. Maaf kata saudara. Dia bilang perawan tua. Dan saya tahu dia kesepian, butuh dikasihi. Dan saya cuma datang, bawa kopi dan bilang, Bu, minum dulu Bu. Ibu cantik hari ini. Bajunya bagus. Sudah, dia bilang cukup. Nanti kemudian dia bilang dia mesti bikin paper, dia kasih bikin paper sembari ngomong begini. Bu,
tugas lagi banyak nih Bu. Maaf ya enggak bisa terlalu bagus. Tapi saya serahkan karena saya mendahulukan tugas dari Ibu. Padahal karena dia males aja bikinnya pendek. Tapi ngomongnya itu sweet. Dan dia bilang, padahal paper saya mah cuma 2 lembar. Katanya. Yang lain 10 lembar. Saya dikasih A+. Teman saya yang, saudara dia bilang yang 10 lembar dikasih B- katanya ya. Apa susahnya sih cuma bilang, Ibu, ya maaf ya Bu, tidak bisa banyak-banyak karena lagi banyak tugas. Tapi saya dahulukan punya Ibu. Loh apa susahnya? Tidak susah kan? Tapi itu merubah semua. Loh ini buah roh. Sopan. Manis. Sedap didengar. Saudara, anak saya bilang, dia yang satu lagi bilang, aduh saya itu, dia bilang, saya benar-benar tidak sempat belajar. Jadi begitu saudara sampai ke sana, ke sekolah, dia tahu ujian kali ini, dia pasti nilainya jelek. Dan dia bilang gini, tapi saya tahu, ibu ini suka sekali makan kayak risoles, pokoknya makanan-makanan begitu. Saudara, dia sempetin sebelum kuliah, sebelum ujian, mampir dulu. Beli makanan di microwave, datang bilang dengan senyum lebar. Bu, sarapan dulu Bu, katanya ya. Terus ujian. Cuma itu loh, dia bilang. Tahu enggak masalah, sebenarnya saya tuh salah banyak. Saya cocokin, saya tahu saya salah banyak. Dapat nilai 9, katanya ya. Risoles cuma bilang sarapan dulu Bu, katanya ya. Itu menolong. Loh, ada banyak orang dalam hidupnya, saudara, tidak tahu yang namanya service excellent. Hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Tapi ini contoh. Saudara, contoh yang jelas Pak Agung. Saya tuh amati. Ada banyak orang pengen didoakan beliau. Ini kalau di Indonesia, kalau di sini enggak. Saudara pengen. Ini maksud saya tuh mau berkata begini. Nanti jangan antre ke saya. Antre ke beliau. Itu maksud saya. Saya pakai bahasa begitu. Saya rasa orang Amerika itu rada lambat. Jadi saya pikir nanti enggak mudeng. Mendingan saya terang-terangan. Kalau di Indonesia saya nyindir sebentar gampang saudara. Mereka langsung mudeng. Tapi kalau di ini kelihatannya dari pertanyaan-pertanyaan kemarin. Sejujurnya saya sama Pak Agung sampai bilang begini. Sejujurnya saya frustasi. Saya ngajar retret khotbah. Sebegitu panjang. Pertanyaannya. Waduh haleluya. Salah satunya. Bu, tabur tuai memangnya berlaku. Saya kemarin malam line sama teman-teman di Mahanaim. Saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di retret. Semua ngomong begini. Ibu ndak marah. Katanya begitu sekarang. Terus mereka semua kasih gambar hulek keluar. Saudara tahu kan kalau hulek marah jadi raksasa. Dia bilang gini. GBI Betani di sana masih baik-baik Bu. Belum porak-poranda katanya begitu. Saya bilang terpaksa rumah orang. Saya ndak berani marah. Karena mereka tahu benar. Kalau pertanyaan itu keluar dari mereka. Ya, habis mereka. Habis. Nah, gitu ada yang berani nanya sama saya. Bu, tabur tuai masih berlaku. Saya bilang, kamu ya ndak keluar dari tempat ini. Sebelum kamu buat ringkasan khotbah tentang tabur tuai. Dan khotbah lagi di depan saya. Kalau saya kan begitu. Kalau ada yang berani nanya kayak kemarin. Buat apa dengerin pendeta banyak-banyak? Bingung. Oh. Nggak pulang. Saya kan langsung bilang gini. Dengerin 10 pendeta. Buat ringkasannya. Now. Saya akan bilang begitu. Anak Mahanaim tahu. Kalau saya marah. Mereka doa semalam suntuk artinya. Dan mereka bilang. Ibu di sana masih baik-baik. Baik-baik. Saya bilang ya, berhubung rumah orang, saya bilang. Tapi Pak Lukas bilang, Bu tahun depan kesini. Nggak. Dikhotbahi sekian banyak, nggak ngerti.
Kecuali Anda menunjukkan kualitas berbeda, saya datang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Saya juga love you, tapi terus terang saudara ya. Saya ini bukan orang sabar, saya bukan orang sabar. Gembala saudara itu baik sekali saudara ya. Tapi saya bukan orang sabar. Ya. Saya sangat disolas. Nah, balik. Saudara ya. Nah, saya lihat saudara. Ada orang-orang yang pengen didoain sama Pak Agung. Terus kemudian bawain soto karena denger. Tapi lupa, bawang semua saudara. Pak Agung gak akan kayak saya ngomong begini. Tolong ya, ini bawang. Gak akan. Dia akan senyum, dirasain sesendok untuk basa-basi. Dan gak akan disentuh. Dan kalau dia terpaksa mendoakan, kan cuma gitu. Amin. Sudah. Tak keluar passionnya. Tak keluar apapun. Terus saudara bilang, wah itu kedagingan. Salah. Lihat Alkitab. Pada waktu Ishak mau memberkati, syaratnya apa? Berburu masakan buat aku. Makanan kesukaan. Itu tes. Karena berkat dan hak kesulungan tidak bisa ngalir. Kalau orang itu tidak punya cinta, tidak punya pemahaman, tidak punya pengenalan. Buat apa? Kalau anak itu tidak tahu makanan kesukaan bapaknya, artinya tidak ada hukuman, tidak ada hubungan, tidak ada pemahaman, tidak ada pengejaran. Kalau engkau tidak bisa menyediakan yang terbaik. Terus terang saudara. Saya di Manaim seperti itu. Saya selalu bilang sama banyak orang. Tidak usah kebaktian. Tempat kami penuh. Saya bilang. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh kejar Tuhan. Tidak tunjukkan. Ya, bagaimana engkau belajar. Kasih saya pertanyaan yang berbobot. Jangan kasih saya pertanyaan yang. Kalau anak-anak, kalau Pak Henry. Jangan sampai sandal cicik melayang. Katanya ya. Saudara, artinya saya berkata, selesai, saya pergi. Saya bilang, saya tidak bisa. Dan saya berdoa, saudara ini, nangkep sungguh, bahwa kita ini harus belajar, tingkatkan segala aspek, terutama adalah buah roh kita. Amin. Buah roh. Orang lihat siapa kita. Saudara ada sebuah value, ada bobot. Saudara ingat, pada waktu itu saudara, malam-malam ada sebuah tangan. Dan dibilang mene tekel ufarsin. Sudah ditimbang. Dan didapati terlalu. Kalau hari ini Tuhan timbang hidup kita. Apakah Tuhan dapati bobot? Atau Tuhan dapati kita terlalu ringan. Sebuah persoalan. Dari semua retret. Kami sudah cerita untuk dahulukan Tuhan. Nanti persoalan kita Tuhan selesaikan. Amin. Kami ajarin bagaimana membuka sebuah terobosan. Tapi saya sedih. Dari sekian banyak yang minta didoakan. Banyak banget yang minta didoain apa? Bu, jodoh saya. Ya lemes deh saya. Jodoh nanti Tuhan kasih. Izin tinggal nanti Tuhan kasih. Amin. Saudara semua masalah pasti Tuhan kasih. Belajar, kasih dulu disoles sama Tuhan. Kasih dulu ujianmu. Nanti Tuhan kasih. Nanti Tuhan kasih. Saya berdoa saudara akan jadi Yusuf. Yang akan naik. Yang akan naik. Tapi saudara ada sebuah kuasa yang ajaib. Pada waktu engkau sampai level Yusuf.
Karena ini yang terakhir, suka tidak suka saya berikan. Walaupun saya tahu tidak banyak yang bisa menangkap. Tapi saya mau tetap katakan. Karena saya mau berkata ini saat terakhir saya harus bicara. Saudara, Kejadian 41 ayat 44. Kalau saudara punya buah, saudara hidup dengan bijaksana. Saudara, ada satu titik Tuhan akan berikan otoritas ini dalam hidup. Tapi ini bukan otoritas untuk kita mainkan. Tapi sebuah tanggung jawab. Saudara, level lumbung membuat setiap orang akan dapat otoritas yang ajaib. Saudara, Kejadian 41 ayat 44 berkata, berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang ada di surga. Tapi dia bisa sampai beri otoritas buat setiap kita. Yang bisa dipercaya. Sampai Tuhan berkata, tanpa izin tidak ada satu hal bisa terjadi di tempat engkau berada. Saudara, kami sudah lihat itu. Pada waktu Lady Gaga mau datang, Tuhan bilang, nak, kamu mau enggak dia datang? Saya bilang enggak. Karena dia dengan jelas berkata, dia mau buat mesbah altar buat iblis di Jakarta. Saya berkata enggak. Saya berkata tidak. Dan Alkitab berkata, apa yang kita tutup akan tertutup. Dan apa yang kita buka akan terbuka. Saudara, dan pada waktu kami berdoa, kami buat kebaktian di tempat saudara. Sebenarnya Lady Gaga mau konser. Itu tiket sudah dijual. Saudara, dan kami berkata, tidak, kami tutup. Saudara, dan benar tidak datang. Dia membatalkan. Dan semua tiket dikembalikan. Saudara, pada waktu itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, saudara. Seluruh Indonesia, kalau saudara baca dan saudara mengerti perkembangan. Saudara, dikatakan bahwa Indonesia itu dilanda oleh garis saudara gempa bumi. Dan Indonesia ada dalam titik rawan tsunami. Saudara, sebenarnya di awal itulah Tuhan bicara dengan sangat jelas sama saya. Tuhan bilang, nak, berkati semua provinsi. Datangi semua provinsi. Datangi semua pesisir. Patok. Dan katakan, tidak boleh ada gempa bumi yang besar lagi. Dan tidak boleh ada tsunami. Saudara, kami jalani gunung-gunung. Karena 3 tahun yang lalu, saudara, dunia mengatakan bahwa itulah saatnya semua gunung akan mulai kembali aktif. Karena global warming dan sebagainya. Saudara, dan Indonesia terkenal dengan sebutan Ring of Fire. Saudara, dan kami mulai. Setiap gunung kami berkata, kami patok. Dan kami berkata tidak boleh meledak yang mendatangkan kematian. Yang mendatangkan kebinasaan. Dan kalau saudara baca, sejak kami patuh, sejak kami pakai otoritas kami dan kami jalan, terjadi sesuatu yang ajaib. Mulai dari sejak 3 tahun yang lalu, itu gempa tetap terjadi di beberapa tempat. Ada 9 skala Richter, ada 8 yang aneh. Hampir-hampir tidak ada korban yang jatuh. Saudara, barusan Gunung Merapi meledak. Dan ledakannya lebih parah daripada yang 3 tahun yang lalu. Sebelum kami mematok, yang ajaib saudara, tidak ada satu korban. Tiba-tiba ada satu kuasa dan otoritas yang turun saudara dengan kuat. Pada waktu saudara mulai naik dari satu level ke level lain. Sampai ke level saudara yang namanya lumpuh. Penguasa dunia. Raja-raja. Tapi kenapa hari ini saya pesankan itu buat saudara? Mungkin beberapa orang berkata, buat apa kami pergi ke seluruh Amerika? Toh semua baik-baik saja. Toh sudah pernah Injil dibuat. Sebenarnya terus terang, saya datang untuk saudara memberitakan itu. Suka tidak suka saudara tahu.
chips sudah mulai diberlakukan di Amerika. Saudara, menurut saya search dan saya punya banyak saudara, orang yang berhubungan dengan perbankan, dengan semua, dengan Amerika. Bahkan sebelum Obama naik, saudara, teman-teman kami yang di agen rahasia dan sebagainya, kenalan saya, sudah tahu dengan tepat bahwa Obama yang akan naik. Saudara, dan dia berkata, Bu, ini chips, kalau tidak dicegah dalam 3 tahun, semua harus pakai. Mereka tidak akan bisa lagi karena kartu kredit akan dihapuskan. Paspor akan dihapuskan. Dan semua akan diganti chips dalam waktu 3 tahun. Dan karena itulah sebenarnya Tuhan utus saya ke Amerika. Tuhan bilang, nak, share. Karena Tuhan cuma punya saudara. Jadi pasukan yang menahan antikris. Saudara, dan mari kita baca ayatnya. Saya harus katakan. Saya harus katakan, saudara, suka tidak suka, saudara bilang saya kuno. Saya harus katakan. Supaya jangan sampai kalau itu terjadi, anak-anak Tuhan sodorkan tangannya. Dan anak-anak Tuhan terhilang. Yang pertama Wahyu 13 ayat 16. Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang, kecil ataupun besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saudara, hari ini sangat saudara dipropagandakan. Dikatakan cuma sedikit di tangan. Tidak ada rasanya, tidak sakit. Tapi keuntungannya begitu banyak. Tapi ini sudah dikatakan 2000 tahun yang lalu. Bahwa itu akan terjadi. Dan ujungnya orang tidak akan bisa menjual, membeli, makan, minum. Kalau mereka tidak terima itu. Tapi Alkitab juga dengan jelas berkata, kita tidak boleh, saudara, menerima itu. Wahyu 14 ayat 9. Saya mau tidak mau harus bilang sama saudara. Wahyu 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu. Dan menerima apa saudara? Tanda pada dahinya atau pada tangannya. Ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan apa saudara? Api dan belerang. Di depan mata malaikat-malaikat kudus. Dan di depan mata anak domba. Saudara, Alkitab sangat jelas bicara. Terima itu. Artinya masuk neraka. Gitu. Jelas. Tidak ada kata-kata saudara kiasan di sini. Tidak ada. Jelas tanda itu di dahi dan di tangan. 2000 tahun yang lalu sudah dinubuatkan. Kalau saudara masih tidak percaya tentang ketepatan Alkitab. Ini salah satu bukti. Dan Alkitab juga dengan jelas berkata. Sekali terima. Saudara ada di neraka. Persoalannya itu di depan mata. Dan kalau saudara tidak menahannya. Selesai. Hidupmu, semua yang kau bangun. Pekerjaan gereja. Kalau saudara tidak tahan. 3 tahun habis. Saya tidak main-main. Karena itulah kenapa saudara harus pergi. Saudara harus pergi ke setiap daerah bagian negara. Patok dan berkata, stop antikris. Amen. Engkau tidak boleh bergerak selama kerajaan Allah ada di tempat ini. Katakan dengan tegas, deklarasi dengan kuat. Seperti kuasa yang ada pada Yusuf. Tidak ada seorang pun bisa bergerak tanpa seizin kita. Gereja Tuhan, engkau
Kau punya kuasa sangat dahsyat. Amin. Persoalannya itu dipakai atau tidak. Itu sebuah tanggung jawab. Itu bukan untuk main-main. Itu sebuah tanggung jawab. Jangan salahkan Tuhan. Kalau antikris mulai berkuasa. Alkitab dengan jelas. Kita yang bisa menahannya. Tapi kalau orang yang seharusnya bisa menahan, diam, maka kesusahan yang paling mengerikan akan menimpa kita semua. Saudara berkata, bagian kita apa? Berdiri, datangkan kerajaan surga dan lawatan yang terbesar atas bangsa ini. Pilihan di tangan saudara. Apakah saudara mau pergi, mau berdiri sebagai tentara Tuhan? Musuh ada di depan mata. Musuh ada di depan mata. Sebenarnya untuk itulah saya datang ke sini. Saya bersyukur gembala saudara sangat menangkap. Dan langsung berkata kami mau berdiri untuk semua negara bagian. Saya tidak pernah punya keinginan lain. Saya tidak pernah punya keinginan untuk dapat berkat dari sini. Saya tidak pernah punya keinginan untuk buat cabang. Tidak ada. Saya cuma mencari dan berkata, saya bisa protek Indonesia. Saya tahu pasti kami punya kuasa. Tapi saya tahu ada ribuan jutaan orang Indonesia di Amerika. Dan saya tahu waktu sedang di-countdown mundur oleh antikris. Persoalannya terlalu banyak anak Tuhan yang tidak sadar. Ini waktu yang sangat menentukan. Hidupmu sangat diambang dari kehancuran. Kalau saudara tidak berhenti, berpikirannya untuk diri sendiri. Saudara berkata, saya kerja dan kerja bu, saya pengen ini, pengen rumah. Saya bilang fine. Dan 3 tahun, apapun. Saudara tidak mau terima chips itu. Tiba-tiba di account bank saudara itu bisa 0, 0. Dan saudara tiba-tiba pakai apapun. Saudara tidak bisa uangkan dan keluarkan uang saudara. Masa itu di depan mata saudara. Dan Tuhan tidak bicara cuma sama saya. Kemarin Ibu Gembala cerita, saya sudah mimpi dan tidak sekali. Tentara itu periksa dari rumah ke rumah. Cari siapa yang tidak pakai tanda. Bayangkan, Ibu Gembala saudara sudah mimpi tidak cuma sekali. Tentang masa itu. Dan setiap kita, saudara tinggal di sini, toh tidak aware. Tidak paham. Saya sungguh-sungguh berkata, ini sangkakala terakhir. Saudara bangkit dan tahan itu antikris. Itu bagian saudara. Itu hak saudara. Itu destiny. Kenapa saudara ada di tempat ini? Saya berharap setiap saudara ngerti. Sejujurnya cuma itu. Hati saya tidak tahan. Dan hati saya pengen teriak. Bangkit. Bangkit tentara Tuhan. Demi hidupmu. Amin. Dan seluruh keluarga.